Selamat malam saudara-saudara. Salam. Saudara-saudara, malam ini kita sudah 2 kali melaksanakan ibadah 10 hari menyongsong turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Malam yang kedua di dalam kami melaksanakan ibadah menyongsong turunnya Roh Kudus, kami akan membaca firman-Mu dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk ibadah atau kebaktian malam ini yang sudah ditetapkan oleh gereja diambil dari kitab Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang juga ditetapkan oleh gereja dalam ibadah menyongsong turunnya Roh Kudus hari kedua malam ini, yaitu hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hampir setiap saat sebelum kita melakukan sesuatu, kita diperhadapkan kepada pilihan dan kita harus memilih. Saat kita memilih, kalau kita memilih dengan baik, maka kita akan merasa sukacita. Tetapi kalau pilihan itu kita anggap adalah pilihan yang salah, maka bisa membawa kita kepada celaka. Nah, saudara, hidup di dalam roh itu juga adalah pilihan. Sebab kalau kita hidup di dalam roh, itu berarti kita menolak hidup dalam kedagingan. Demikian sebaliknya, kalau hidup kita hidup di dalam daging, itu berarti kita tidak memilih hidup di dalam roh. Roh dan daging selalu bertentangan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya berlawanan. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 1 sampai 11 yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengungkapkan pergumulannya akan dosa dan hidup benar. Dan dalam perikop ini Rasul Paulus memberikan jawaban terhadap kedua pergumulan itu. Pergumulan yang pertama itu tertulis di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya akan membacanya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Hidup di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ini adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan manusia berdosa dan mengutus Roh Kudus untuk memberikan hidup yang memerdekakan manusia dari kutuk dosa. Nah, sedangkan pergumulan yang kedua, saudara, Rasul Paulus menulis di dalam ayat 5 sampai dengan ayat 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup menurut roh bukan menurut daging. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Dengan kata lain, kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh, bukan menurut kedagingan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus mati bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendak-Nya dengan mengutus Roh-Nya berdiam dalam diri kita. Dengan demikian, pergumulan terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan karena Allah. Jadi saudara, kalau kita memilih hidup di dalam Roh, maka kemerdekaan itu ada di dalam kita. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya perbedaan hidup di dalam Roh dan hidup di dalam kedagingan? Sebenarnya firman Tuhan tadi sudah jelas sekali. Hidup di dalam Roh akan mendapatkan kemerdekaan. Juga akan dibebaskan dari maut. Hidup di dalam Roh itu sebenarnya sudah kita peroleh ketika kita hidup dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, siapapun yang sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam Kristus, maka hidupnya tidak dikendalikan oleh kedagingan, tetapi oleh Roh Kudus. Dalam ayat 9 dikatakan, saya akan membaca, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jelas sekali saudara, kalau kita hidup di dalam Kristus, percaya kepada Kristus, itu berarti kita menjadi milik Kristus. Dan ketika kita menjadi milik Kristus, Roh Kudus itu diam di dalam kita. Dan kita hidup di dalam Roh Kudus. Bagaimana hidup di dalam kedagingan, saudara? Orang yang hidup di dalam kedagingan akan memikirkan hal-hal yang dari daging, sehingga menolak persekutuan dengan Allah atau perseteruan dengan Allah. Di samping itu, saudara, orang yang hidupnya dikuasai atau hidup dalam kedagingan pasti tidak ada damai sejahtera dari Allah. Dan yang paling ngeri, saudara, bahwa hidup di dalam daging itu tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan Rasul Paulus menyebutkan di dalam Galati 5 itu jelas sekali, tidak mendapatkan bagian kerajaan Allah. Itu artinya bahwa orang yang hidup di dalam kedagingan tidak akan mendapatkan keselamatan, tidak akan bisa masuk dalam surga. Intinya saudara, hidup di dalam Roh akan memperoleh kebangkitan oleh Yesus, dibangkitkan dari antara orang mati seperti Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan memperoleh keselamatan. Tetapi hidup di dalam daging sekali lagi tidak berkenan di hadapan Allah, dan itu berarti maut akan selalu melingkupi hidupnya, atau dalam arti mati kekal. Nah, saudara-saudara, saya katakan di atas tadi bahwa hidup di dalam Roh adalah pilihan. Jadi memang betul kita percaya kepada Kristus itu adalah pilihan kita. Kita hidup di dalam Roh itu juga adalah pilihan kita.
Rasul Paulus juga sangat jelas sekali mengatakan kepada jemaat di Galatia supaya hidup di dalam roh. Karena roh dengan daging, daging dengan roh itu selalu berselisih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita yang hidup di dalam roh, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Lalu apa tanggung jawab kita yang harus kita lakukan? Tanggung jawab kita yang harus kita lakukan tidak lain adalah hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Maka hidup kita tidak boleh lagi menyerah terhadap godaan dosa. Dan kita harus menjaga kesucian hidup kita dengan memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan. Memanggilnya dengan mesra, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara, firman Tuhan malam ini kiranya menjadi berkat bagi saya dan saudara-saudara semua, terlebih di dalam menyongsong turunnya Roh Kudus. Dan malam yang kedua ini kita terus diberi semangat untuk terus hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Roh. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya tetap hidup di dalam Roh sehingga berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami diperhadapkan kepada pilihan hidup di dalam roh atau hidup dalam daging. Engkau telah menolong dan memberkati kami, Tuhan, untuk memilih hidup di dalam roh. Karena hidup di dalam roh telah Kau berikan kemerdekaan kepada kami ketika kami hidup di dalam roh. Dan juga Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, jagalah hati kami dan terus sucikan hati kami untuk terus hidup di dalam roh, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.